Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi ya di pertemuan ketiga atau kalau begitu itu TWEB 3 ya, tutorial webinar 3. Pada kesempatan kali ini mungkin ada yang berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama, saya selaku tutor, saya mau memohon maaf. Mungkin di kesempatan kali ini saya masuknya agak telat ya. Satu sisi saya sedang tidak di kampus, saya sedang di rumah. Jadi jarak antara masjid dengan rumah saya juga lumayan agak jauh. Sehingga ketika saya pulang memakan waktu kurang dari jam 2, lalu makan siang lagi, mempersiapkan apa yang mau disampaikan untuk web kali ini. Makanya waktu kita agak tersita ya, dari seharusnya jam 2 dan sekarang sudah masuk 14.40 ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, Silakan bagi yang belum mengaktifkan kameranya untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya. Hari ini sama ya dengan sebelum-sebelumnya, ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas ya. Kalau sudah masuk di TWEB 3 itu artinya Bapak Ibu sebentar lagi akan selesai ya. Karena di terakhir ada TWEB 4 yaitu final. Di situ saya hanya menanyakan bagaimana kesiapan Bapak Ibu ya. Apakah semuanya sudah selesai ya. Kemudian perbaiki apa saja yang salah. Nah, di situ di TWEB 4. Kalau di TWEB 3 ini saya masih membahas tentang tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan juga tugas 3. Tugas 3 ini adalah langkah awal dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas akhir. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Bapak Ibu sudah memperbaikinya di tugas 3, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan tiket untuk tugas 4. Jadi berbeda dengan sebelumnya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu ada yang tidak mengerjakan tugas 1, tentu di tugas 2 Bapak Ibu masih bisa mengerjakan. Ya. Bapak Ibu yang tugas 1-nya kosong, tapi ada yang tugas 2-nya ada. Nah, tapi kalau kesempatan kali ini Bapak Ibu harus mengerjakan tugas 3, karena untuk mengerjakan tugas 3 itu adalah karena untuk mengerjakan tugas 4 syaratnya harus mengerjakan tugas 3. Nanti ada yang Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu lihat di e-learning-nya itu ada kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 3, nanti ada ACC-nya dari saya gitu. Oh, ini udah bisa. Nah, kalau udah bisa baru bisa upload tugas 4. Ya. Upload tugas 4 itu adalah karya final. Artinya karya ilmiah Bapak Ibu udah selesai. Nah, itu diupload di tugas 4. Di situ Bapak Ibu hanya bagaimana cara menurunkan turnitinnya, kalau turnitinnya tinggi. Kemudian bagaimana supaya plagiasinya itu dikurangi. Nah, seperti itu. Sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa turnitinnya itu minimal di bawah 30% Bapak Ibu. Artinya kalau sudah lewat dari 30%, nah itu bisa menyebabkan kegagalan. Ya. Tinggi pun nilai dari saya,
Kalau turnitinnya di atas 30%, 31% aja tetap gagal gitu. Nah, jadi itu di tugas 4 nantinya. Sekarang tugas 3. Tugas 3 ini adalah karil penuh juga, udah selesai karilnya. Ya. Saya lihat ada yang sudah mengumpulkan. Terakhir saya lihat ada satu orang yang sudah mengumpulkan tugas 3 ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini silakan kumpulkan tugas 3 kalau sudah selesai. Karena kalau tugas 3-nya sudah selesai bisa saya koreksi, bisa Bapak Ibu perbaiki. Semakin cepat Bapak Ibu perbaiki, maka semakin cepat pula Bapak Ibu bisa masuk di tugas 4. Nah, kalau sudah selesai tugas 4, tinggal saya melakukan penilaian saja lagi kan. Seperti itu. Nah, jadi tetap semangat. Pertemuan kita tinggal sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu persiapkan karirnya ya. Yang belum selesai diselesaikan. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana tugas 3 itu ya. Bentar saya bagikan. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Diperbesar lagi, Pak. Diperbesar lagi. Sebentar lagi. Oke. Bentar. Bentar ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Lihat ya. Di sini tugas 3 yang harus Bapak Ibu buat sama seperti sebelum-sebelumnya, melanjutkan tugas-tugas sebelumnya ya. Di bagian paling atas kita membuat judul artikel. Nah, di situ pada judul artikel ada nama tulisan yang Bapak Ibu pakai. Kalau Bapak Ibu membuka Microsoft Word, itu ada tulisannya Arial ya. Ada lagi yang lain sebagainya, dan ini Times News Roman. Itu besarnya adalah 14. Nah, itu untuk judul Bapak Ibu. Untuk judul yang Bapak Ibu pakai, tulisannya itu dan besarnya adalah 14. Kemudian di bawah judul nama mahasiswa. Nama mahasiswa misalnya Pak Wahyu. Dibuatlah seperti itu. Di atas nama ada angka 1. Kemudian kalau menggunakan PKP seperti yang saya katakan sebelumnya, silakan buatkan nama dosen PKP-nya. Tidak usah dibuat titelnya ya. Kalau titelnya MPD misalnya, nggak usah dibuat MPD. Buat aja namanya. Dosen karil. Nah, dosen karil dalam hal ini adalah saya sendiri. Maka di situ dibuatkan nama saya. Ya. Namanya saja tanpa titel. Artinya kalau nama saya Afwarofi MPD misalnya, Bapak Ibu tidak menyertakan MPD-nya. Bapak Ibu hanya membuatkan nama saya saja. Artinya cukup menuliskan Afwarofi. Penulis 1 mahasiswa, penulis 2 dosen PKP, penulis 3 dosen karya ilmiah. Kalau seandainya ini bukan PKP, maka cukup 2 saja. Artinya mahasiswa dan dosen karya. Tetap mahasiswa, penulis 1, kemudian yang
dosen karirnya penulis 2. Dan untuk ukuran tulisannya itu 11 Bapak Ibu. Berbeda dengan judul. Kalau di judul tadi 14, untuk nama dosen, nama penulisnya ya, ini ditulis dengan 11 ukurannya. Kemudian selanjutnya di sini ditulis bahwa mahasiswanya di mahasiswa apa? Pendidikan guru sekolah dasar, ya tulis seperti itu. Pendidikan guru sekolah dasar, FKIP misalnya ya, Universitas Terbuka untuk mahasiswa. Kemudian dosen PKP-nya. Dosen PKP ini bukan ditulis dia sebagai tutor di Universitas Terbuka, bukan. Tetapi di mana dia mengajar. Tempat kerjanya itu di mana selain di sini. Artinya kalau saya misalnya ya, kalau saya di STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Kalau dosen PKP-nya mungkin di mana? Nah, dituliskan seperti itu. Ya. Maka kalau saya di sini dibuat Prodi Pendidikan Olahraga. Ya kan Bapak Ibu catat nanti lupa. Prodi Pendidikan Olahraga, STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Nah, itu untuk afiliasi saya. Ya, kalau Pak, mau diulangi, Pak, yang Bapaknya. Oke. Prodi Pendidikan Olahraga. Ya. STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Kemudian untuk email ditulis email mahasiswa ya. Dosen kalau menggunakan PKP tuliskan dosen PKP, email dosen PKP-nya, dan yang terakhir tuliskan email saya ya. Kalau seandainya tidak ada dosen PKP ya artinya cukup 2 saja. Mahasiswa dan dosen karir saja. Oh, ini saya buat sekarang, Pak. Ini bukan PKP. Ya udah, buatkan saja 2. Ya. Jadi tidak ada, jangan sampai tidak ada nama saya, itu nanti bisa salah ya. Bisa perbaiki lagi. Nah, kemudian abstrak. Teks abstrak ditulis dengan ukuran font 11. Sama ya. Sama dengan yang di atas. Email juga 11. Kemudian abstrak juga 11. Dan jenis huruf sama juga, Times New Roman, italic, serta jarak antara baris 1 spasi. Ya, 1 spasi jaraknya Bapak Ibu. Abstrak menjelaskan permasalahan dan tujuan penelitian dengan singkat, tetapi menunjukkan variabel atau konsep-konsep utama yang menjadi fokus. Nah, seperti itu. Jadi di sini ditunjukkan tujuan dari penelitian Bapak Ibu itu apa? Nah, dituliskan di situ. Ya. Kemudian pada bagian selanjutnya diuraikan secara singkat metode atau desain penelitian yang mencakup penjelasan siapa subjek penelitian, jumlah sampel, serta temuan utama penelitian. Diakhiri dengan simpulan atau hasil penelitian. Abstrak harus mampu memberikan gambaran umum tetapi utuh tentang artikel kepada pembacanya. Abstrak ditulis dengan 1 paragraf dengan jumlah kata 150 sampai 200 kata. Nah, ini perlu diperhatikan, ini banyak sekali yang salah Bapak Ibu. Ya. Saya harap untuk yang angkatan 2024 ini tidak ada yang sama seperti dulu. Katanya itu berlebih. Itu jelas 150 sampai 200 kata. Nah, dibuat seperti itu. Nanti itu bisa dicek. Kalau Bapak Ibu masuk di Microsoft Word, nah, itu nampak jumlah katanya. Nampak di bagian bawahnya itu. Oh, ini jumlah katanya sudah 150 misalnya. Ini jumlah katanya sudah 200 misalnya.
Ini sudah 170 atau berlebih 300. Nah, yang 300 inilah yang tidak boleh. Ya. Jadi katanya harus pas. 150 sampai 200 kata. Ukuran tulisannya sama 11, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu tadi penjelasannya apa di sini sudah saya katakan, dijelaskan siapa subjeknya, ya. Temuan utamanya apa di penelitian ini? Apa yang ditemukan? Ya, kalau kita berbicara tentang temuan itu, ya tentu nanti akan ada yang berkesimpulan seperti ini, bahwa yang saya lakukan ini berhasil dan juga tidak berhasil, kan itu ukurannya. Nah, masalah berhasil dan tidak berhasilnya itu, kalau di dalam suatu penelitian tidak menjadi persoalan yang besar. Yang namanya penelitian tentu tidak mesti kita selalu berhasil, Bapak Ibu. Ya, karena itu kan percobaan. Kalau seandainya berhasil, ya itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, silakan dituliskan yang sebenarnya. Ya, kenapa dia tidak berhasil? Silakan dituliskan. Contohnya, saya ingin menguji gerak dasar daripada siswa SD, ini saya anggap aja SD-nya 112/3 Semumu misalnya di Kabupaten Kerinci. Ternyata saya gunakan metode mengajar inquiry dan komando misalnya. Saya ajarkan itu sebanyak berapa kali pertemuan, nanti terakhirnya hasilnya ternyata tidak sesuai, tidak bisa dengan metode tersebut. Nah, itu tidak apa-apa. Yang namanya penelitian itu tidak seharusnya kita katakan itu berhasil, sebenarnya tidak. Nah, tapi masalahnya sekarang, kalau kita membuat tugas, nanti kan tidak berhasil, takut lagi nilainya bermasalah atau gimana. Nah, silakan Bapak Ibu, gimana ya? Kalau saya tidak masalah, kalau tidak berhasil ya dituliskan apa adanya. Ya, tetapi sebaiknya ya yang berhasil itu sebaiknya. Ya. Karena di dalam penelitian itu tidak menuntut berhasil atau tidaknya. Karena itu kan percobaan. Yang dipakai itu tentu yang berhasil. Adapun kenapa dia tidak berhasil, tentu ada sebab, ada hal-hal yang melatar belakangi. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan penelitian di sana, mungkin ada beberapa alat atau media yang kurang, atau memang dari SDM-nya yang memang tidak bisa, ya. Nah, itu kan jadi penyebab. Kemudian selanjutnya pendahuluan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Pendahuluan dibuat seperti ini. Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang masalah yang diteliti. Bapak Ibu meneliti di suatu sekolah ataupun di mana, ya, yang berkaitan dengan anak SD, itu apa yang melatar belakanginya? Kalau seandainya di sana tidak ada masalah apa-apa, ya jangan diteliti tentang itu, kan gitu. Oh, ternyata di sini pada pelajaran matematika nilai peserta didik kelas 4 SD misalnya selalu di bawah KKM. Itu masalah. Apa masalahnya? Nah, itu yang dicarikan solusinya. Ternyata masalahnya banyak anak yang tidak bisa berhitung, banyak anak yang tidak bisa pembagian, ya, pengurangan, sehingga nilainya selalu di bawah KKM. Nah, mungkin ada metode yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Silakan Bapak Ibu gunakan. Ya, contohnya seperti metode metode pembelajaran yang menggunakan bentuk bermain misalnya. Untuk bermain bisa jadi menggunakan kartu, ya. Bisa jadi menggunakan orang sebagai medianya. Orang sebagai media seperti apa? Misalnya si Budi. Budi ini kita sebut saja Budi sebagai angka 5 misalnya. Kemudian Ani sebagai angka 3 misalnya, kan gitu. Budi dikurang Ani berapa? Nah, itu kan dalam bentuk bermain Bapak Ibu. Berarti 5 kurang 3. Nah, jawabannya 2, nah seperti itu. Boleh. Itu kan ada metode-metode tertentu. Siapa tahu dengan metode tersebut bisa berhasil.
Nah, itu yang digunakan dalam penelitian. Ya, lihat masalahnya, kemudian ketika menemukan suatu masalah, apa solusi yang Bapak Ibu tawarkan? Nah, dari solusi yang Bapak Ibu tawarkan inilah yang nanti akan menjawab pada hasil penelitiannya. Oh, ternyata solusi yang saya berikan berhasil loh. Ada dampaknya. Nah, seperti itu. Itu ditulis dulu pada bagian peneluannya tentang latar belakang masalahnya ya. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ dituliskan. Pertimbangan atau justifikasi pemilihan masalah yang menjadi topik artikel ilmiah, data empiris, dan kajian pustaka yang mendukung, masalah, tujuan, manfaat, fokus penelitian, dan keterbatasan penelitian. Pendahuluan ditulis dengan beberapa paragraf yang menggambarkan masalah penelitian dan latar belakang. Uraian masalah penelitian juga perlu dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan orang lain dan mengutip sebagai referensi uraian. Telaah konsep dan teori yang digunakan dijelaskan dengan singkat dan spesifik. Ya, tentu kita harus mencari penelitian yang relevan. Penelitian relevan ini penelitian yang mungkin agak berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan, sehingga itu bisa dijadikan referensi ya, kita menjadikan acuan untuk kita melakukan sebuah penelitian. Pada bagian pendahuluan ini, Bapak Ibu, ini seperti segitiga terbalik. Nah, tolong diingat, nanti kalau tidak mendengar dengan baik, tidak paham. Segitiga terbalik ini seperti apa? Kalau segitiga terbalik itu kan artinya yang di atasnya besar, semakin ke bawah semakin meruncing, kan seperti itu. Segitiga terbalik. Kalau segitiga yang tidak terbalik kan di bawahnya dari bawah meruncing ke atas. Nah, kan seperti itu. Tapi di sini di pendahuluan segitiga terbalik. Dikatakan segitiga terbalik seperti ini. Artinya kita bercerita secara umum. Secara umum terlebih dahulu. Penelitiannya di mana? Kalau penelitiannya di SD, tentu kita bercerita tentang pendidikan secara umum terlebih dahulu. Boleh mau ceritakan apa? Pendidikan merupakan ini. Boleh. Ya. Kalau mau ceritakan dari yang tidak melalui ceritakan yang lain dulu baru melakukan pendidikan itu adalah seperti itu. Artinya seperti ini. Masyarakat Indonesia misalnya ya membutuhkan sesuatu yang menjadi pembangun ya untuk bangsa, yaitu yang namanya sebuah pendidikan. Pendidikan merupakan tolak ukur yang harus kita lakukan untuk menjadikan bangsa yang maju. Ya, tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun juga melakukan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu kan cerita awalnya, umum. Kemudian pendidikan ini ada beberapa macam ya di Indonesia, misalnya seperti pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, sampai kepada perguruan tinggi. Ya, untuk menjadi seorang yang lebih baik atau lebih hebat, ya tentu harus mempunyai dasar yang baik. Nah, masuk ke SD, seperti itu. Artinya mengerucut. Ada yang sifatnya umum terlebih dahulu, baru masuk ke yang khusus. Nah, seperti itu. Sifatnya umum ya tentang pendidikan kita ceritakan, ya. Kemudian pendidikan adalah ini. Boleh kita masukkan teori di situ. Menurut apa misalnya pendidikan adalah ini usaha sadar atau gimana. Nah, seperti itu. Di dalam pendidikan terdapat sebuah pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dibagi lagi ini. Boleh dituliskan seperti itu. Kemudian pada pendidikan tersebut nanti dituliskan apanya? Undang-undangnya kan ada itu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Bunyi tentang apa? Pendidikan apa namanya itu?
Bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak mulia. Nah, itu ada. Jadi dimasukkan itu Bapak Ibu. Tapi undang-undang itu dimasukkan setelah Bapak Ibu bercerita tentang pendidikan secara umum. Ya. Itu dituliskan pada pendahuluan. Setelah bercerita tentang pendidikan secara umum, baru masuk ke penelitiannya yang khusus. Yang khususnya itu di mana? Ya, kita melakukan penelitian di SD. Silakan ceritakan. Ya. Untuk bisa menjadikan peserta didik itu lebih matang pada tingkat selanjutnya, maka di dasarnya ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Misalnya seperti itu. Ya. Di SD seringkali kita lihat anak SD banyak yang mendapatkan kendala pada berhitung, misalnya membaca, sehingga pada tingkat selanjutnya peserta didik tersebut keolahan untuk melanjutkan mengikuti materi yang menjadi standar di tingkat selanjutnya. Nah, seperti itu. Masalah di SD ini, Abang tuliskan SD mana? Kalau Bapak Ibu menelitinya di SD Palembang, misalnya tuliskan nomornya. Di SD ini masalahnya seperti ini. Ceritakan masalahnya. Nah, baru Bapak Ibu tuliskan berdasarkan hasil observasi saya saya mewawancarai guru olahraga misalnya, ternyata masih banyak peserta didik kelas 4 SD ya yang tidak bisa melakukan lompat satu kaki kalau saya di olahraga misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mungkin bagian matematika, ilmu pengetahuan alam, silakan saja. Ini saya contohkan di bidang saya saja. Masih banyak yang tidak bisa melakukan lompat satu kaki ya. Kemudian ada beberapa yang bisa melakukan tetapi kehilangan keseimbangan setelah lompatan itu selesai, artinya setelah pendaratan. Nah, itu pada bagian pendahuluan. Urutan yang pertama tadi menceritakan pendidikan secara umum. Kemudian ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional di dalam menceritakan pendidikan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan yang lebih spesifik lagi. Artinya kalau kita ingin melakukan penelitian di SD, ya masuk ke SD lagi. Ya, ceritakan. Kemudian masuk lagi ke penelitiannya itu apa. Setelah Bapak Ibu bercerita tentang observasinya, silakan masukkan. Apa yang dimasukkan ya? Dari masalah di atas, maka di sini saya ingin melakukan penelitian. Nah, tuliskan judulnya. Apa judulnya? Ya, untuk mengatasi masalah yang kita lihat di observasi tadi. Nah, itu isi dari pendahuluan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk tata letaknya barangkali ya, atau Bapak Ibu pernah membaca juga di buku panduan, ya, silakan tuliskan di situ yang sesuai. Oh Pak, ternyata Bapak tidak menjelaskan itu Pak, atau gimana? Ya silakan, kalau sesuai dengan buku panduan, tuliskan sesuai dengan buku panduan. Saya kan bisa saja ada yang belum saya tulis di sini, mungkin Bapak Ibu ada membaca, ya silakan, tidak apa-apa. Ya. Nanti setelah Bapak buat atau Ibu buat tentang ini, maka akan saya berikan. Kemudian metode. Bagian metode penelitian menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan penjelasan mengapa metode tersebut dipilih, jelaskan pula sumber informasi, ya, pengembangan instrumen, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode dijelaskan dengan singkat dan jelas, mencakup proses uji statistik atau analisis yang digunakan. Jelaskan sampel, lokasi penelitian, dan instrumen yang digunakan. Laporkan juga validitas dan reliabilitas instrumen bila menggunakan metode kuantitatif. Ya.
Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk metode penelitian dan pendahuluan. Kemudian pada metode penelitian ini juga Bapak Ibu harus menuliskan metode yang digunakan, yaitu apa metode yang digunakan? Apakah metode eksperimen misalnya, apakah metode deskriptif misalnya, ya. Tuliskan di situ. Nah, kenapa mengambil itu? Ya, apa mengambil metode eksperimen? Ya, kenapa mengambil metode deskriptif? Nah, itu dituliskan. Nah, kemudian sampelnya siapa? Sampelnya itu ya yang menjadi objek penelitian kita, ya. Sampel itu bagian dari populasi. Kalau populasinya itu seluruh peserta di kelas 6 di SD tersebut, maka sampelnya saya ambil kelas 4. Ada alasannya dituliskan di situ. Itu mungkin Bapak Ibu bisa ya mempelajarinya. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil di pembahasan di sini ini dituliskan ya setelah Bapak Ibu melakukan penelitian tersebut, dituliskan di sini apa hasilnya. Ya, kalau dari yang saya ajarkan, dari yang saya lakukan penelitian, maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, begitu hasil pembahasan sampai pada kesimpulan dan saran. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau di penulisan abstrak itu harus bahasa Inggris atau tidak ya, Pak? Kalau di buku panduan tidak ada bahasa Inggris. Seperti itu aja, Bu. Seperti yang saya sampaikan, yang saya tampilkan tadi, artinya cukup bahasa Indonesia saja, tidak menggunakan bahasa Inggris. Iya, Bapak, terima kasih. Bapak minta email Bapak buat di itunya. Ya, nanti saya kirimkan di WA Group. Email saya kirimkan di WA Group. Kemudian untuk afiliasi saya, ya, yang sedikit Muhammadiyah tadi, juga akan saya kirimkan di WA Group. Karena kan yang saya bacakan tadi tidak semua dicatat dengan benar. Siapa tahu kan ada yang mendengarkannya salah, maka saya ulangi, kirimkan kembali nanti setelah perkuliahan kita selesai. Ada yang lain lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak itu kayaknya kalau di KIP Muhammad Apa? saya pakai laporan PKP. Tapi beliau nggak ngajar di universitas lain, tapi ngajarnya di SD. Boleh ditulisannya SD gitu. Iya, silakan. Itu kan afiliasi aslinya di situ. Ya, silakan. Artinya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya bisa mengajar di UT ini dikarenakan saya punya pengalaman mengajar sebelumnya. Ya, saya punya pengalaman mengajar di Sikip Muhammadiyah Sungai Penuh. Nah, makanya dituliskan di situ. Tapi kalau Bu Rosmiati, kalau dosen PKP-nya itu mengajar di SD, ya silakan tuliskan di SD, nggak apa-apa juga. Kalau saya di perguruan tinggi ini sangat diperlukan ya, sangat penting bagi saya. Artinya kalau nama saya dituliskan Sikip Muhammadiyah Sungai Penuh di situ, tentu ini juga akan mendapatkan keuntungan tersendiri bagi saya sebagai seorang dosen di sana. Nah, kalau di SD kan tidak ada melakukan penelitian yang seperti itu. Tapi kalau saya di kampus melakukan penelitian seperti itu. Dan yang sebenarnya juga seperti itu yang dianjurkan. Dari pihak Universitas Terbuka juga menganjurkan seperti itu. Kalau dia hanya mengajar di UT saja, ya di UT saja gitu. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau memang Bapak Ibu itu lupa atau menghubungi dosen tersebut yang bersangkutan juga kesulitan, ya tidak apa-apa juga Bapak Ibu tuliskan saja afiliasinya.
Yang penting afiliasi saya ini benar. Itu aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi, silakan. Mohon yang lain untuk mengaktifkan kameranya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kalau memang sudah jelas semuanya? Silakan tanyakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Untuk tugas 3, kalau bisa secepatnya ya Bapak Ibu ya. Bisa saya koreksi. Kalau sudah saya koreksi, nanti Bapak Ibu juga bisa cepat memperbaikinya. Dan semakin cepat, itu semakin bagus. Karena kenapa? Kalau upload tugas 4 sudah di ujung, maksudnya sudah di ujung, ini kan udah mendekati deadline. Ya, sudah di ujung. Ya, itu walaupun saya udah katakan karya ilmiahnya sudah bagus, tetapi kalau yang namanya di ujung itu kita akan melawan yang namanya sinyal ini Bapak Ibu. Kalau sudah berlawanan dengan sinyal, nanti kan ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk, tentu ini menjadi kerugian bagi Bapak Ibu. Makanya saya sarankan silakan Bapak Ibu lebih awal, sehingga saya bisa koreksinya juga lebih awal. Kalau sudah saya koreksi lebih awal, sudah bisa di ACC, tentu Bapak Ibu mudah bisa men-upload tugas 4 lebih awal. Dan saya juga bisa melakukan penilaian lebih awal. Gitu. Ini untuk kebaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya sampaikan lebih awal, saya ingatkan supaya Bapak Ibu tidak rugi, ya, tidak rugi jadinya. Ya. Saya lihat ada satu orang yang sudah selesai tugasnya. Ya. Saya lihat ada satu orang, tapi belum saya cek siapa itu orangnya, belum saya cek. Ya. Kemudian untuk tugas 1, 2, kalau masih bisa dikumpulkan, silakan kumpulkan Bapak Ibu. Jangan sampai di perhitungan terakhir nanti ada yang perhitungannya kurang. Nah, nanti bisa merugikan Bapak Ibu. Karena di penilaian Bapak Ibu itu dituliskan di situ apakah mahasiswa mengumpulkan tugas 3, tugas 2 gitu. Nah, itu sangat tinggi nilainya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan, ya bisa mengurangi nilainya. Ya. Jauh sekali turun nilainya nanti. Jadi saya harapkan silakan kumpulkan Bapak Ibu. Tugas 3, tugas 1, tugas 2, 3 sampai dengan 4. Kalau tugas 3 semuanya harus mengumpulkan tanpa terkecuali, karena syarat untuk masuk ke tugas 4 itu adalah tugas 3. Tidak bisa langsung upload tugas 4, tidak bisa. Harus ACC saya terlebih dahulu. Silakan jika ada lagi yang ingin bertanya, boleh? Pak, Nurma mau nanya, Pak. Iya, silakan Bu Nurma. Apa Pak masalah judul tuh Pak? Judul nggak ada targetnya berapa katanya kan Pak? Judul itu Pak? Kalau judul sepengetahuan ada batas katanya. Nurma ngambil judulnya upaya meningkatkan minat membaca siswa kelas 2 SD Pak. Itu aja Pak, bisa Pak? Iya, nanti diupload di tugas 3, saya cek berapa katanya ya. Kalau seandainya judul itu salah ya nanti akan saya perbaiki sedikit gitu. Ya. Oh iya. Ada batasan katanya, kalau dicek di buku panduan, boleh dicek Bapak Ibu. Kalau tidak salah 40, saya lupa ya. Nanti setelah Bapak Ibu buat, cek berapa kata ini gitu. Jangan kepanjangan judulnya. Ya, yang penting jelas, singkat, padat, dan Judul jelas. orang ini Pak panjang-panjang Pak judul. Makanya Nurma nanya kan, sedangkan judul Nurma sependek itu kan, makanya Nurma nanya sama Bapak itu. Ya, nanti judulnya itu. Ya. Setelah dikumpulkan, saya lihat apakah perlu diperbaiki atau tidak. Kumpulkan dulu. Ya, kalau sudah selesai silakan kumpulkan.
Nanti saya cek semuanya, ya. Saya cek Oh, bisa oke saya lah, Pak. tampilkan di poin selanjutnya. Nah, tugas 3 ditampilkan, ya. Iya, Pak. Akan ada lagi. Pak Wahyu mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Wahyu? Bapak, saya mau nanya lagi boleh? Aman. Dan untuk Iya. tugas 3 dan 4. Kalau judulnya berbeda boleh nggak, Pak? Harus sama lah, Pak. Jadi Sama gini, ya, Pak Wahyu, tugas isinya gimana? sama juga, Pak. Ya sama dari tugas 1 sampai dengan tugas 4 itu semuanya sama judulnya. Tugas 2 lanjutan dari tugas 1. Tugas 3 lanjutan dari tugas 2. Ketika tugas 3 ini udah selesai, sudah saya ACC, artinya Bapak Ibu upload di tugas 4. Upload tugas di tugas 4 itu. Tugas tentu yang diupload itu adalah ya. Beda, Pak, gimana? Apa Gimana? Bagaimana, Pak? Gimana? Ya, sedangkan tugas 1 saya udah upload, tugas 2 udah upload. Dan tadi Bapak bilang judulnya harus, berarti saya ulang lagi, Pak. Iya, tentu judulnya sama, Pak. Sama tugas 1, 2, 3 dan 4. Ya, sekarang kan kita sudah, kalau masih bisa diulangi. Tapi kalau seandainya memang untuk upload tugas itu tidak bisa lagi, ya gimana lagi, nggak apa-apa. Sekarang untuk tugas 3-nya itu harus sama. Tugas 3 itu dibuat satu judulnya apa yang mau Bapak buat. Jadi dari tugas 1 sampai tugas 4 itu sama semuanya. Kan kita mau buat satu judul gitu. Ya, Tugas 4 nanti, masalahnya tugas 1. Ya. Iya. Yang tadi, sedangkan saya judulnya beda-beda, yang tugas 1 sama 2. Iya. Mestinya harus sama sebenarnya, Pak, ya. Tapi kalau memang nggak bisa diubah lagi, ya tidak apa-apa. Tinggal buat tugas 3 lagi. Tugas 3 artinya Bapak sudah menentukan yang mana yang mau Bapak pakai judulnya. Jadi jangan di tugas 3 beda lagi. Ya, jangan. Ya. Terus, Pak, dibatasin nggak, Pak, nanti pada saat tugas 3 dan 4 halamannya? Sampai halaman berapa? Apa gimana, Pak? Oh, ada batasnya. Di buku panduan itu ada, Pak. Kalau ada waktu itu siapa yang membacakan? Kalau tidak salah 10 sampai 18 halaman. Ya, kalau nggak salah. Ya, sekitar itu. Kalau Ya. Oke, Pak. Nanti tinggal lihat itu aja, Pak Wahyu. Perhatikan aja buku panduannya. Dan saya mengoreksi tugas Bapak Ibu juga berdasarkan itu. Ya. Kalau ini sesuai panduan, ya lanjut gitu. Kalau tidak sesuai panduan, ya mungkin Bapak Ibu harus ulangi lagi. Ya. Untuk Untuk tugas 3, ya silakan dikirim ke apanya, biar saya koreksi semuanya. Kemudian nanti ya saya lihat di e-learning saya. Ini tugasnya Pak Wahyu misalnya. Saya ambil tugasnya Pak Wahyu, saya lihat, saya koreksi. Nanti saya kirim lagi di email Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti silakan kirimkan emailnya di WA grup, di list. Nah, saya bisa itu nanti ngirim langsung ke situ. Oh, tidak usah di list ya, karena di tugas itu kan sudah ada emailnya. Ya, nanti saya lihat di email itu aja. Saya kirim di email yang sudah masuk di tugasnya. Jadi seperti itu. Saya kirim lewat email, Bapak Ibu perbaiki, nanti dikumpulkan lagi lewat email. Ya. Sama lagi.
Nah, untuk mengirimannya, uploadnya harus PDF atau Word ya Pak? Ya, dia kalau tugas itu semuanya PDF sebenarnya Pak. Tetapi walaupun yang ada memasukkan Word, dia masuk juga, tapi yang aturannya itu PDF sebenarnya. PDF Ya, ya Pak? maka Baik Pak. saya anjurkan semuanya masukkan tugas dalam bentuk PDF. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Wahyu. Pak. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh, Pak mau tanya. Ya, silakan. Saya kan pakai laporan PKP untuk Ya. buat laporan karir. Jadi buatnya saya praktik Pak. Saya baru selesai praktik untuk siklus 2-nya itu baru selesai hari Senin kemarin. Nah, jadi saya baru mulai bikin laporannya. Tapi sudah lumayan. Saya sudah sampai ke penelitian. Jadi ketika mau buat laporan karir itu nunggu selesai siklus 2-nya dulu, Pak. Ya, tidak apa-apa. Sesuaikan saja. Hah? Jadi nunggu data. Iya. Tapi jangan juga lama-lama ya. Kalau seandainya lama-lama, nanti takut lagi kan deadline Bapak Ibu yang lain. Tapi saya rasa masih lama ini, masih panjang waktunya, masih bisa lah Bu Soliatin. Ya, maksudnya kan biar dikoreksi awal. Saya Oh ya. usaha saya lebih awal juga, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak, nanti sekali rekaman tutorial webnya sekali nanti saya tahu aturan. Oh ya, nanti saya cerita. Ya, ya Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum kita lanjutkan lagi ya. Itu masih ada beberapa penjelasan ya terkait dengan daftar pustakanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang belum mengaktifkan kamera, boleh aktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, boleh. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya Suryadi Pak ya. Tidak ada Pak ya. Ada. Ya. Maaf mungkin gangguan sinyal ya. Iya. Saya ingin minta ulangi yang dari sudah nama tadi Pak ya, yang di bawahnya tadi, di bawah nama tadi yang email, sudah email kan, di bawahnya lagi sedikit. Tadi kan terputus-putus di sini Pak. Jadi tidak jelas. Oh, saya buka lagi ya. Bentar. Ya. Yang mana Pak? Abstrak. Ya, pendidikan guru sekolah dasar, terus yang duanya prodi fakultas, terus yang tiganya prodi fakultas lagi. Yang di bawah judul artikel, yang ya sudah nama mahasiswa. Ya. Ya, yang ini Pak, sesuai dengan Bapak mahasiswa di apa? Prodi apa misalnya PGSD ya, maka dituliskan seperti itu.
1, kan angka 1 tuh. Mahasiswa kan angka 1 tuh di atasnya. 1 dibuat pendidikan guru sekolah dasar FKIP, itu udah betul itu. Kemudian dosen PKP. Dosen PKP ini apakah Bapak menggunakan PKP atau tidak? Kalau menggunakan PKP, ya dituliskan di situ di mana dosennya itu bekerja, Pak. Ya. Kalau saya misalnya bekerja di STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, maka ditulislah di situ Prodi Pendidikan Olahraga, karena saya mengajar di situ, Prodi Pendidikan Olahraga. Prodi Pendidikan Olahraga STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Seperti itu. Karena kan tidak ada fakultas di tempat saya. Nah, begitu, Pak. Yang pertama, tempat Bapak kuliah, di mana Bapak kuliah itu di UT ya. Di prodi apa, tuliskan di situ. Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP ya, Universitas Terbuka. Itu di mana Bapak Ibu kuliah. Kemudian dosen PKP-nya, kalau tadi kan ada yang dosen PKP-nya ngajar di SD, tuliskan itu. Tapi kalau memang tidak bisa tidak bisa dihubungi dosen PKP atau gimana, ya tuliskan saja Universitas Terbuka kan gitu. Prodi FKIP, Prodi PGSD, FKIP Universitas Terbuka. Tapi kalau untuk saya, Pak, yang dosen karir, tuliskan itu sesuai afiliasi saya di Prodi Olahraga, Prodi Pendidikan Olahraga, STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Ya. Seperti itu. Kalau seandainya ini tidak ditulis atau tidak diambil dari PKP, ya cukup 2 saja. Artinya cukup mahasiswa dan dosen karir. Nah, itu Pak. Yang 3-nya itu Pak? Yang mana? Yang ya. Itu kan 3 sampai 3. Yang 1, 2, dan 3. Ya, 3 itu nama saya, dosen karir, sesuai yang di atasnya. Ya, mahasiswa itu kan ada 1 tuh kodenya di atas. Dosen PKP, dosen karir kan. Nah, dosen karir ini saya. Artinya yang 3 ini ditulis Prodi Pendidikan Olahraga STIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Kalau yang nomor 2 itu nama dosen PKP-nya. Di mana dia bertugas, seperti itu. Nah, kalau tidak menggunakan PKP ya langsung saja 1 dan 2. Artinya 2-nya itu nama saya, ya, 1-nya itu nama Bapak Ibu. Kan gitu. Iya Pak, bisa dipahami. Saya? Ya. Ada lagi? Ya. Kemudian Bapak Ibu, pada bagian daftar pustaka ini tolong diperhatikan dengan baik ya, banyak sekali yang terjadi keliruan di sini Bapak Ibu ya. Saya lihat sebelumnya itu banyak sekali yang salah. Untuk daftar pustaka jurnal sering terbalik. Daftar pustaka jurnal dibuat seperti daftar pustaka dari buku, yang dari buku dibuat seperti jurnal. Nah, itu sering terbalik. Jadi untuk membuat daftar pustaka ini, ya silakan kita merujuk pada buku panduannya. Dan saya juga sudah pernah menampilkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan buku panduannya, ya. Dan ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk simpulan dan saran, saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya. Nah, atau saya bacakan ulang aja lah. Bagian ini merupakan sintesis hasil kajian dalam menyusun simpulan, kaitkan kembali dengan rumusan masalah ya pada bagian pendahuluan, karena pada dasarnya simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penyusunan. Nah, simpulan bersifat naratif dan menghindari penggunaan angka-angka yang ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Tidak ada referensi yang dirujuk pada bagian ini. Saran sebaiknya spesifik sesuai hasil analisis yang dibahas pada bagian hasil pada pembahasan. Hendaknya
Saran bersifat operasional, jelas kepada siapa atau institusi siapa saran tersebut ditunjukkan, jelas dan spesifik apa yang disarankan. Jadi pada bagian simpulan ini Bapak Ibu tuliskan saja dalam bentuk narasi ya. Tidak menggunakan 1, 2, 3, tidak seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kan ada yang membuat seperti ini. Kesimpulan 1, kesimpulannya ini. Kemudian 2, kesimpulannya ini. 3, kesimpulannya ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dibuat saja seperti kalimat biasa. Narasi. Ya. Bentuk penulisannya ya seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada paragraf yang ke dalam ya. Semuanya di pinggir. Bapak Ibu lihat. Bagian pendahuluan itu kan sejajar dengan pendahuluan. Sejajar dengan metode. Kemudian sejajar lagi dengan bagian metode. Seperti itu sejajar. Jadi penulisannya seperti ini. Ya. Silakan jika ada lagi Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan, boleh. Pak, saya mau bertanya kan di laporan karir itu kan ada yang metode di bawah metode kan ada isinya. Itu tuh untuk ukuran fontnya itu 12 atau 11? Oh, nama sebentar ya. Tunggu sebentar saya lihat. Mana tadi? Yang ini, yang pendahuluan metode. Ya Pak. Simpulan sampai pada berapa nih? Daftar pustaka. Nah, ini untuk ukurannya bagian penulisan ini 11 Pak. 11 ukurannya. Ya, sama atau enggak nih? 11 apa 12? Tunggulah. Dicek kembali Pak ya. Boleh dicek kembali nanti kalau saya tidak keliru. Ini ukurannya 11 Pak. 11 sampai pada bagian daftar pustaka. Ya. Ukuran. Sekali lagi Pak. Dan satu lagi Pak, kan saya itu tugas 2 kan belum kumpul karena saya itu yang belum selesai itu daftar pustaka Pak. Untuk daftar pustaka itu ngambil di daftar pustakanya di artikel atau di judul buku? Daftar pustakanya di di jurnal 5 ya, di buku juga 5 gitu. Maksudnya gimana? Mau cara ambil daftar pustakanya gitu? Seperti apa? Maksudnya gimana? Kan di tugas 2 kan ada daftar pustaka Pak. Saya itu kemarin kan bingung itu cari daftar pustakanya itu ngambil langsung di artikel jurnal langsung atau di tempat bukunya yang aja kan 5 jurnal kan 5 buku. Iya. Berarti ya, di 5 jurnal di 5 artikel. Ya, 5 jurnal dan 5 jurnal dan 5 buku. Nah, kalau 5 jurnal apa saja yang kita ambil daftar pustakanya dituliskan di situ. Kalau buku apa saja yang kita pakai. Kalau seandainya memakai buku UT, ya kita ambil buku UT itu daftar pustakanya. Cara mengambilnya seperti apa? Ya dilihat penulis bukunya siapa, gitu. Tahun terbitnya berapa. Kemudian dituliskan judulnya. Nah, terbitkan di mana? Itu urutannya. Lihat di bukunya kan ada semua. Kalau di buku itu kan ada semuanya. Nama penulis, tahunnya kan ada semuanya. Contohnya buku apa misalnya? Buku tentang strategi pembelajaran ditulis oleh Afwar Raufi. Ada tahunnya pasti ada itu, 2010. Nah, itu yang dibuat. Kalau Bapak Ibu mengutip di dalam buku itu. Jadi bukan pustaka yang ada di dalam buku, bukan, tapi bukunya itu yang menjadi daftar pustaka baru. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya.
Ya, silakan. Kan kemarin sudah dijelasin ya yang kutipan itu. Tapi pas lagi bikin lupa lagi ternyata. Kan kalau saya dari buku itu penjelasannya, misalnya saya ngambil penjelasan hasil belajar. Hasil belajar menurut misal ya, menurut Rosmiati tahun segini. Nah, kalau misalnya di kutipan saya nulisnya tetap dari Rosmiati tahun segini apa dari Halo, tolong suaranya tidak kedengaran lagi, Bu. Oh, maaf. Ya. Saya ambil kutipan dari buku. Ya, silakan. Dari buku tersebut kan ada keterangannya, misal kan saya ngambil hasil belajar. Ya. Di buku tersebut pengertiannya misalnya dari Apua Rauf misalnya. Nah, nanti di kutipan saya tetap Apua Rauf apa nama penulis buku itu, Pak? Kalau kutipannya, Bu, kalau di dalam buku, misalnya kutipan di buku tersebut ya, kalau di sana tidak dituliskan apa, misalnya gini ya, misalnya Rosmiati ya, tapi di buku saya gitu kan, gitu. Kalau Rosmiati, sebentar, bentar ya. Rosmiati misalnya, tapi di Rosmiati di dalam jurnal saya seperti itu. Itu penulisannya Rosmiati dalam Raufi, nah, seperti itu penulisannya. Dan untuk daftar pustakanya jurnal saya, karena dia di dalam jurnal saya seperti itu. Nah, ya, jadi gitu. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya di dalam buku saya, ya di dalam buku saya itu kan ada misalnya Pak Rizalman, ya Rizalman Effendi mengatakan bahwa pendidikan adalah ini. Daftar pustakanya tuliskan di situ. Kalau di dalam buku saya ya daftar pustakanya sesuai buku saya, gitu. Ya, beda dengan yang tadi itu. Seperti itu. Berarti Rizalman ini hanya dituliskan nanti dalam kutipan aja. Misalkan Rizalman dalam Upi gitu ya. Iya. Dalam itu ini gitu kan. Dikatakan. Nah, saya mengutip dari itu tadi kan, maka dituliskan. Pustakanya tetap di buku mana Ibu ambil. Di jurnal mana diambil. Ya. Nah, di dalam buku tersebut tentu tidak harus kita melihat pengertian menurut ini, kan ada yang kalimat yang langsung diungkapkan di dalam buku tersebut kan ada. Nah, kita ambil kutipan yang ditulis tersebut, itu bisa dibuat langsung seperti itu. Ya, bisa ya dipahami? Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, sama-sama. Barangkali yang lain mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh. Pak Suryadi? Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tadi sudah, Pak. Saya menyimak saja. Iya, menyimak saja. Oke, yang lain bisa dibuka ya video kameranya, akan dibuka. Saya ingin ambil absen. Akan semuanya buka. Pak Suryadi, silakan dibuka kameranya.
Bu Putri. Bu Putri siapa nih? Putri Febrianti ya. Hadir Pak, hadir. Mohon maaf. Ini saya presentasi di mapel lain soalnya. Oh ya. Kita screenshot ya. Satu. Ya, silakan pasang muka bahagia semuanya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Jadi ini saya perlukan ya Bapak Ibu untuk laporan nantinya. Artinya kita melaksanakan tuwet ini ada buktinya, kemudian rekamannya juga akan terbaca langsung oleh pihak UT. Jadi ada yang mengecek sendiri nanti Bapak Ibu. Oh, ini Pak Rupi ada melakukan tuwet atau enggak? Dan Bapak Ibu yang ikut serta tuwet 1 sampai 3 siapa saja? Itu ada bagiannya Bapak Ibu. Ya. Sama dengan halnya mungkin Bapak Ibu yang kuliah di UP PJJ masing-masing ya. Dulu kan ada yang itu tuwet. Itu ada yang cek. Nah, seperti itu dengan saya. Kalau saya walaupun tidak ada yang masuk langsung di sini yang ngecek, tetapi rekamannya langsung bisa dicek oleh pihak UT. Kemudian hasil dari kita ini kan ada screenshot, nanti dilihatnya. Oh, ini Bu Febriani Medropa masuk, Mendrawati masuk, ini semuanya. Kan namanya ada. Nah, jadi tidak akan dirugikan bagi Bapak Ibu yang sering masuk ya, tidak akan dirugikan. Nah, kemudian saya ingatkan lagi Bapak Ibu terakhir, silakan secepatnya ya Bapak Ibu. Hari ini hari apa? Hari Jumat ya. Paling lama saya tunggu hari Minggu malam, artinya hari Senin saya udah cek tugas 3 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa cepat. Saya ingin Bapak Ibu cepat selesai saja. Cepat selesai, saya cepat memberikan penilaian, sudah kita bisa santai. Dan Bapak Ibu mudah melakukan upload tugas 4, sehingga memikirkan bagaimana Turnitin ini bisa turun. Kan itu. Di tugas 4 tidak ada lagi yang perlu diperbaiki nantinya, karena sudah saya perbaiki semuanya, sudah saya koreksi semuanya di tugas 3. Nah, seperti itu. Bapak Ibu kerjanya di tugas 4 tinggal upload. Upload tugas 4, kemudian itu turnitinnya lagi. Bagaimana bisa rendah turnitinnya dengan cara yang tidak curang tentunya ya. Kalau curang nanti itu bahaya bisa membaca oleh pihak itu. Nah, nanti ada yang bertanya, Pak, untuk cek turnitin itu seperti apa Pak? Apakah bisa kita cek di luar atau gimana Pak sebelum di-upload di tugas 4? Bisa Bapak Ibu. Banyak sekali sekarang ini yang menyediakan jasa tersebut. Kalau Bapak Ibu dekat dengan kampus di sana ya, barangkali yang di Palembang, ada yang di Uang Palembang di sini ada ya? Ada, Palembang. Nah, kalau atau yang Padang ataupun yang dari mana, misalnya dari Jakarta juga boleh ya, kan di daerah kita yang dekat dengan kampus. Nah, silakan. Di kampus itu ada tempat cek turnitin, boleh di situ. Atau di tempat-tempat jasa-jasa seperti fotokopi, itu biasanya ada juga Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu cek di situ terlebih dahulu, kemudian baru di-upload di tugas 4. Sehingga ketika Bapak Ibu upload di tugas 4, turnitinnya itu sudah di bawah 30%. Kalau sudah di bawah 30%, artinya sudah masuk di titik yang aman, Bapak Ibu. Dan batas uploadnya itu hanya 3 kali. Kalau saya tidak keliru, boleh dilihat 3 kali. Di situ ada dituliskan. Kalau sudah lewat dari 3 kali, maka tidak bisa di-upload lagi. Makanya tolong hati-hati. Memang benar-benar perhatikan untuk hal ini ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Suryadi. Itu yang cek plagiasi itu ada batasannya, Pak. Misal
3 kali cuman batasnya apa? Tidak ada batasan? Kalau cek plagiasi tidak ada batasannya. Yang ada batasannya itu Pak, mengupload tugas 4 itu Pak yang ada batasannya. Sampai Oh 3, gitu Pak ya? saya tidak salah sampai 3 kali. Artinya nih Pak Suryadi upload tugas 4. Ternyata setelah upload turnitinnya tinggi Pak, 35 misalnya. Lalu Pak Suryadi perbaiki lagi untuk menurunkan turnitinnya. Ternyata setelah diperbaiki naik 40. Nah, perbaiki lagi, upload lagi, ternyata masih di atas 30. Nah, itu kerugian bagi Bapak. Nah, seperti itu Pak. Sebelum-sebelumnya seperti itu. Tetapi sedikit yang kejadian seperti itu. Di antara banyak mahasiswa, palingan 1. Nah, itu yang kejadian seperti itu. Tapi seperti di tahun ini mudah-mudahan tidak ada yang terjadi hal-hal yang demikian. Lulus semuanya. Jadi tolong perhatikan Bapak Ibu ya, cek turnitinnya dengan baik. Kalau turnitinnya masih tinggi, bagaimana cara menguranginya? Ya sudah saya ajarkan minggu sebelumnya, yaitu dengan menggunakan parafrase itu, parafrase ya. Bagaimana kalimat, bagaimana sebuah diubah maknanya ya, diganti katanya, tetapi tidak menghilangkan makna seperti itu. Sehingga kalimat apa yang dikutip tersebut tidak termasuk dalam plagiasi. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Bapak, saya mau bertanya kalau untuk tugas 3-nya tidak usah cek plagiat ya Pak? Kalau untuk tugas 3 belum ada cek plagiasi. Artinya tugas 3 Bapak Ibu ini ya penyempurnaannya. Artinya saya cek, Bapak Ibu kumpulkan, saya cek semuanya, ini masih salah Bu, diperbaiki. Nah, Bapak Ibu upload tugas 3 di tempat tugas tersebut, kemudian nanti saya ambil di situ, saya baca, saya lihat, ternyata masih ada yang bermasalah, maka saya kirimkan hasil coretan-coretannya itu yang perlu diperbaiki, yang saya coret, saya kirimkan di email Bapak Ibu. Kan emailnya ada tuh, ditulis di artikelnya, kan tulis emailnya di situ. Nanti saya kirimkan ke sana. Bapak Ibu bisa cek di email, perbaiki lagi mana yang salah. Setelah diperbaiki, kirimkan ke email saya lagi, seperti itu. Nah, sampai saya katakan ini sudah sempurna, sudah bisa unggah tugas 4. Seperti itu. Atau kalau bahasa saya yang dahulu, Bapak Ibu, bahasa dengan mahasiswa yang sebelumnya, Bapak Ibu udah dapat golden ticket. Nah, silakan yang dapat. Jadi gini, setiap harinya gini. Hari ini golden ticket saya berikan kepada Pak Rizal mana. Seperti itu. Yang sebelumnya. Jadi Ya. Pak, yang dikirim tugas 3 itu ke email dulu Pak? Baru atau langsung di LM? Dikirimkan langsung ke situ, ke tempat upload tugasnya. Nanti saya yang ambil di situ. Kan ada tuh tempat unggah tugas 3. E-learning-nya Pak? Ya, di e-learning. Nanti saya ambil, ternyata masih salah. Misalnya Pak Suryadi masih banyak yang salah. Saya koreksi. Nanti saya koreksi menggunakan nanti saya kirim kembali ke email Pak Suryadi. Pak Suryadi bisa melihat di emailnya mana yang perlu diperbaiki. Setelah Pak Suryadi perbaiki, kirimkan kembali ke email saya. Saya cek lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah mantap, sudah oke, ya udah golden ticket untuk Pak Suryadi gitu, Pak. Ada lagi? Ada sama saya di sini, Pak. Ya. Itu kan tugas 3 kan sudah saya upload. Sesuai dengan apa petunjuk tadi Bapak, saya sepertinya ukuran saya itu agak salah. Kayaknya saya menggunakan Times New Roman itu ukurannya fontnya itu 12. Otomatis kan harus diubah. Apakah saya mesti menunggu Bapak mengecek dulu baru saya ubah atau bagaimana, Pak? Biar sekalian aja semuanya.
Ya, nggak apa-apa, biar saya cek aja nanti. Kalau sudah diupload, biar saya cek dulu, nanti nanti Ibu tinggal ubah aja terakhir. Ya. Ya, Tapi saya cek. saya akan menunggu pengecekan dulu sama Bapak ya. Biar saya juga nggak mengubah lagi gitu lagi nanti. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya cek, dia Bapak dan Ibu perbaiki apa yang sudah saya koreksi. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek ya siapa saja yang sudah mengumpulkan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ini loh teman-teman yang sudah mengumpulkan, yang belum juga. Kalau yang belum tidak terlihat di sini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Pak. Belum terlihat layarnya. Belum, Pak. Ya. Terlihat ya? Enggak, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini saya udah bahas tadi. Ini ada penugasan tugas 3. Nah, tugas 3 ini baru 1 yang mengumpulkan. Kemudian tugas 1 baru 13 orang yang mengumpulkan. Nah, jadi terlihat di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas 3, artinya di sini. Terlihat siapa yang mengumpulkan, siapa yang itu kan. Belum. Nah. Ini Bapak Ibu. Bu Perti belum, ya. Dian, Bu Dian, Pak Rizalman kan belum semuanya. Nah, seperti itu. Di sini Bu Febriani Medropa. Nah, udah mengumpulkan. Ya. Nanti saya ambil di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan pertanyaannya Pak Wahyu tadi, dimasukkan ke PDF. Nah, buatkan PDF seperti itu. Nah, ini tugasnya dari Ibu Febriani ya. Nah, nanti semuanya ini akan saya perbaiki. Ini kan Bu Febriani Medropa belum sesuai ya. Nama saya belum dimasukkan. Nanti tinggal chat aja. Ya. Ukurannya juga belum. Ya. Ini seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya ambil, saya koreksi, nanti saya kirimkan kembali melalui emailnya. Kalau di sini emailnya sudah benar ya, febrianimedropa95@gmail.com. Nah, saya kirim ke situ. Nanti Ibu tinggal cek di sana aja. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lainnya. Mau lihat koreksinya di situ. Mana yang sudah saya koreksi di situ. Nah, tugas 2 nampak juga di sini, lihat siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Nah, nampak di sini. Nah, jadi ini kan sistemnya online Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saya selaku tutor pengampu mata kuliah karir, tetapi juga orang-orang yang berwenang atau memang sudah ditunjuk, ditugaskan, juga bisa melihat ini. Nah, makanya Bapak Ibu silakan masukkan tugasnya, ya, jangan sampai merugikan Bapak Ibu sendiri. Ini kan masih di Word, tapi masuk juga sebenarnya PDF. Ibu siapa? Ibu Dian Ayu belum, Pak Rizalman belum, Bu Putri, Anissa Padilla sampai kepada Bu Rosmiati belum juga. Kalau Bu Febriani sudah masuk, berarti sudah bisa dikatakan lengkap lah tugasnya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Nah,
Nampak kelihatan siapa yang Bu Nandawati udah. Pak Wahyu juga sudah. Pak Suryadi sampai kepada Bu Martina belum. Nah, seperti itu Pak. Kemudian nanti akan masuk ke email saya. Nanti akan saya chat. Di sanalah saya akan memberikan penilaian. Tunggu saya lihat dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kan masuk semuanya ini. Ini yang lama-lama ya, yang sudah-sudah. Bu Yesi misalnya, tugas 3 karilnya. Nah, saya cek di sini, saya perbaiki di sini. Nah, seperti ini. Ada coretannya. Nah, ada coretannya seperti itu. Bapak Ibu tinggal perbaiki apa yang dicoret. Terlihat ya, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat ya, ini dari Ibu Yesi. Boleh dikirim, Pak? Boleh. Oke. Ini contohnya yang dari Bu Yesi. Ya. Ini salah nih, mahasiswa. Nah, dosen sedikit Muhammadiyah Sungai Penuh, program studi pendidikan olahraga. Nah, kalau sebenarnya kan prodi yang dulu. Ini abstraknya Bapak Ibu. Salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran matematika kelas 5 adalah kubus dan blok. Nah, seperti itu. Sampai pada kata kunci. Ya. Nanti saya kirim aja lah contohnya. Dari Bu Yesi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Itu Pak, di format itu nanti yang contoh yang Bapak kirim itu kan ada nanti di situ. Apa sih ya Pak? Email Bapak ya sama nama Bapak tercantum di sana. Iya, ada emailnya di situ. Jadi sesuai ya dengan contohnya. Silakan saya kirimkan contohnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Ya, hanya saja nanti saya lihat lagi apakah saya sudah punya contoh yang memang sudah benar semuanya atau saya kirimkan saja contoh yang sudah saya coret-coret. Tapi kan di situ ada juga yang benarnya. Kita lihat lagi kalau saya punya contoh yang benar nanti saya kirimkan. Dan untuk email ya udah sesuaikan saja dengan emailnya di situ. Ya, silakan Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar ya. Silakan itu pernah enggak Bapak Ibu mengisi kehadirannya? Kan ada itu kehadiran di situ. Di sini yang sudah mengisi Pak Suryadi. Ya, kan ada rapat kehadiran di situ. Ya. Di bagian obrolan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi, tanggal 26 kalau saya tidak salah, di Tuweb 4. Dan untuk Tuweb 3, silakan Bapak Ibu buat secepatnya. Kalau keinginan saya, kalau bisa hari Minggu selesai, ya itu lebih baik. Tapi kalau Pak, saya kuliah Pak, Sabtu Minggu ya, itu mau gimana lagi?
Kalau bisa Sabtu Minggu selesai, silakan di WA, di dalam WA grup, Pak, saya sudah menyelesaikan tugas 3, mohon koreksinya. Nanti saya akan koreksi langsung. Saya, Bapak Ibu, dipahami semuanya? Bisa, Pak. Kemudian rekaman ini akan saya bagikan, kan ada penjelasan yang tidak terdengar dari teman-teman yang lain yang mungkin sinyalnya gangguan, akan saya bagikan sama dengan seperti web 1 dan web 2. Baik. Pak, nanti kirim format tugas tiganya ya, Pak. Ya, nanti 3 Ibu. Sampai jumpa di web 4. Jangan putus komunikasi ya, putus komunikasi dalam arti Bapak Ibu harus bertanya di WA, kalaupun tidak saya menjawabnya, silakan Bapak Ibu yang lain. Barangkali kan Bapak Ibu yang lain sudah membaca, bisa membantu menjawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau di WA pribadi barangkali tidak terjawab. Ya, dan juga kalau Bapak Ibu melakukan pertanyaannya di WA Group, pertanyaannya itu bisa untuk pelajaran bagi semuanya. Nah, makanya saya anjurkan di WA Group. Saya rasa hari ini cukup. Sampai jumpa di web 4. Selamat mengerjakan tugas 3, Bapak Ibu. Semoga cepat ya selesainya. Cepat selesai dan cepat juga melakukan unggah tugas 4 nantinya. Ya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sama-sama.